Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwwata illa billah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka imanan la yartad wa na'iman la yanfad wa murafaqata nabiyyika fi jannati khuldin. Ayyuhal ahibba ikhwani wa akhwati fillah. Jamaah pengajian Masjid Al-Ittihad Seliran Baru yang kami banggakan, teman-teman yang online yang kami cintai karena Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan ngaji kita, pembahasan kita Bulughul Maram min Adillatil Ahkam karya Syekhul Islam Ibnu Hajarin rahimahullahu taala. Nah, kita sudah sampai ke hadis 60, kemarin 64. Nah, sekarang masalah pembatal wudhu yang lain. Coba dibaca pakai suara keras, yang keras. Jangan artinya bahasa Arabnya dulu dong, bahasa Arabnya dulu. Ya. Qala al-musannif, ya. Iya. Nihi. Au yajidarihan. Coba baca. Apabila salah seorang dari kalian merasakan sesuatu dalam perutnya, lalu dia bingung karenanya, apakah telah keluar sesuatu darinya atau tidak, maka janganlah sekali-kali dia keluar dari masjid sehingga dia mendengar suara atau mencium bau. Ya, ini pembahasan kita hadis berikutnya tentang pembatal wudhu. Kan kita sudah masuk ke nawaqidul wudhu ya, pembatal wudhu. Di sini dalam hadis ini diterangkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, siapa yang kalau dia lagi sholat kemudian merasakan sesuatu di perutnya, ya, terus dia ragu, ya, ada yang keluar nggak dari perutnya itu, ya, lewat belakang ada sesuatu yang keluar atau dia itu buang angin atau enggak. Kata Nabi, fala yakhrujna minal masjid, atau riwayat lain fala yansharif, jangan dia membatalkan sholatnya. Itu intinya, jangan dia batalkan sholatnya sampai hatta yasma'a sautan au yajida rihan, sampai dia itu benar-benar mendengar sesuara. Saut itu suara burung atau suara apa? Maksudnya suara mohon maaf, suara buang angin, bukan suara orkes, ya, suara buang angin. Pokoknya kalau dia ragu, tadi kentut nggak? Ragu tuh dia, ragu. Namanya orang ragu kan nggak yakin. Kentut nggak, iya nggak, yang ragu. Nah, kalau ragu begitu, ya, jangan dibatalin sholatnya. Fala yansharif, atau di situ fala yakhruj minal masjid, jangan tinggalkan masjid hatta yasma sautan au yajida rihan, sampai dia itu yakin, dia itu mencium mendengar suara, maksudnya suara buang angin. Nah, au yajida rihan, atau dia itu yakin dia mencium ada sesuatu yang keluar dari dirinya, bukan dari orang lain. Kalau dari orang lain, biarpun kayak apa baunya, kerasnya kayak apa, nggak ngefek, bukan punya saya, ya, kita tidak batal, yang batal orang itu, ya. Jadi maksudnya punya diri kita. Pokoknya kalau kita nggak dengar suara, maksudnya suara buang angin, atau nggak mencium aroma buang angin dari kita, ya, maka jangan dibatalin sholatnya. Nah, kenapa? Karena manusia itu dibisiki sama setan, suruh ragu-ragu dia supaya nggak khusyuk. Karena rohnya sholat itu apa? Khusyuk. Makanya kata Nabi, ada orang sholat ya nggak dapat apa-apa, cuma nggak dosa saja. Kenapa? Sholatnya nggak khusyuk. Ya, makanya ada tumak ninah namanya. Tumak ninah itu apa? Tenang.
Ya, jadi ada orang datang masuk masjid kemudian sholat, cepet-cepet sholatnya. Ya kayak sebagian kita waktu kecil. Kalau suruh sholat cepet banget, ya enggak? Anak-anak itu, anak SD kelas 1 mungkin. Kelas 2 mungkin udah gede aja masih cepatnya sholat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, itu bukan sekedar nggak ada nggak ada khusyuknya, nggak sah. Karena nggak nina, nggak nina itu tenang artinya. Jadi kalau ruku Allahu Akbar ruku hatta tatma'inna raki'an sampai sudah nina waktu ruku. Nina waktu ruku batas paling kecilnya, batas minimalnya apa? Baca subhana rabbiyal azim sekali. Jadi kalau subhana rabbiyal azim sekali itu nina. Cepat juga ya. Allahu Akbar subhana rabbiyal azim atau subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana walakal hamdu. Jadi membaca bacaan minimal itu masuk nina. Jadi nina enggak harus 5 kali bacanya, tapi makin bagus makin banyak makin bagus. 3 boleh, 5 boleh kalau ruku. Ya, kalau waktu berdiri Allahu Akbar. Nina waktu berdiri bisa baca Al-Fatihah, sempat baca Al-Fatihah dengan bacaan standar. Allahu Akbar. Nah, itu enggak standar. Nah, gitu ya. Jadi intinya rohnya salat itu apa? Khusyuk. Nah, nina itu cara untuk kita mendapatkan khusyuk. Nah, jadi setan itu nyuruh kita itu ragu-ragu waktu sholat. Ya, jadi pas kita masuk sholat itu kita rupa rokaat itu godaan setan. Bahkan kita kalau sholat ingat semuanya, ya enggak? Kunci yang ditaruh jadi ingat. Kunci motor belum dicabut pas parkir langsung ingat, ya enggak? Jadi sholatnya gimana kunci? Ya, kompor belum dimatiin, ingat mau matiin gimana? Nah, itu dari setan, betulan. Jadi ketika kita sholat tuh dibuatlah kita supaya mikirin yang lain. Nah, nanti di luar sholat tidur. Jadi itu betul-betul bisikan setan. Makanya kita mencoba untuk khusyuk ketika sholat. Khusyuk itu ngerti yang dibaca, ya, menghayati apa yang dibaca. Allah Maha Besar, punya utang banyak, Allah Maha Kaya lah, insya Allah Allah kasih. Nah, yakin aja. Allahu Akbar, Allah Maha Besar, gak usah takut sama Israel, Allah lebih besar. Khusyuk gitu. Jadi menghayati. Nah, salah satu bisikan setan ketika kita sholat tuh terbayang-bayang, batal enggak gitu. Akhirnya kita enggak khusyuk, akhirnya enggak maksimal. Karena sholat itu kayaknya hal-hal biasa. Kenapa? Karena tiap hari kita lakukannya enggak hal-hal biasa aja, bukan sesuatu yang istimewa. Lain dengan haji. Haji ya itu karena mungkin seumur hidup sekali, terus uang yang ngumpulin jual sawah dulu atau apa gitu ya, jual warisan atau apa, jadi kayaknya wah betul-betul menghayati, ya nggak? Karena tiap hari itu kita itu mau menganggap suatu itu istimewa karena tiap hari itu jadi agak berat. Pengantin baru istimewa, ya nggak? Masih semangat, baik-baikan, mesra-mesraan, masih anaknya udah 5, bentak-bentakan, opo, iya pora, Udi, masih bujang. Yaitu ujian. Jadi ujian dalam ibadah itu gitu. Jadi kita itu mau menganggap sholat itu suatu luar biasa karena tiap hari itu jadi ujian Allah. Kita menganggap itu suatu yang luar biasa atau enggak. Kalau kita betul-betul menghayati walaupun tiap hari kita anggap ini luar biasa. Seperti itu. Dan itu fakta. Contohnya kalau ngasih sedekah sama orang kita Masya Allah merasa telah memberi. Kalau sama keluarga berat, ya enggak? Karena ya tiap hari juga kayak biasa aja. Dipuji ya gitu-gitu aja paling. Tapi kalau sama orang kan wah pujiannya membuat kita gitu. Kalau sama keluarga biasa aja tiap hari dilihat. Nah itu ujian bagi kita. Bisa nggak kita ngatasi itu? Ya memang begitu ujiannya. Nah, kita nganggap sholat biasa-biasa saja atau luar biasa. Kalau biasa-biasa saja ya aras-arasan tuh males-males. Makanya orang munafik idza qamu ila shalah qamu kusala. Kalau mau sholat males banget.
Kalau malas mancing, malas main bola, wajar. Ini malas sholat, malas. Jadi kayak malas plus plus. Di samping malas, kata Allah kusala. Kusala itu jamak dari kaslanu. Kaslanu lazy. Kaslanu malas. Kusala orang-orang malas. Kalau sholat tuh malas. Terus yura'unan nas. Sholat kalau dilihat orang. Kalau nggak dilihat males. Tambah males. Kalau orang munafik di zaman Nabi, orang munafik di zaman Nabi sholat jamaah ya. Zuhur sholat, asar sholat, maghrib libur, subuh libur. Kenapa? Nggak ada yang lihat. Malam nggak ada listrik. Ya mungkin ya udah pada masuk rumah orang kan. Tapi yang kalau siang bisa dilihat tetangga atau temen atau ya bisa ketemu. Nah, terus intinya sih karena males juga. Udah capek lah tidur aja. Kerja seharian kan. Isya ngapain maghrib masih ke masjid. Isya yang enggak. Itu munafik di zaman Nabi. Terus dia kalau sholat hanya ingin dapat penilaian orang. Ya zaman sekarang bagaimana? Ya mudah-mudahan kita diampuni aja. Amin. Mudah-mudahan kita diampuni. Amin. Jadi sekali lagi orang munafik zaman Nabi sholat 5 waktu jalan ke masjid kecuali subuh sama duhur enggak ke masjid. Di rumah ya enggak. Tapi insya Allah orang-orang yang enggak sholat ke masjid bukan berarti munafik. Insya Allah selama dia kalau sholat enggak ria, selama semangat sholatnya walaupun di rumah. Mudah-mudahan. Walaupun ya menurut sebagian ulama Hanabilah pokoknya laki-laki kalau dia kuat, sehat harus ke masjid kecuali hujan. Kecuali sakit, enggak usah, enggak apa-apa. Seperti itu. Nah, yang penting ikhlas karena Allah dan dia semangat sholatnya betul-betul. Karena memang sebagian ulama mengatakan sholat berjamaah bagi laki-laki di masjid itu sunnah saja. Gara-gara pendapat ini akhirnya pada males sholat berjamaah di masjid. Padahal di zaman Nabi para sahabat semuanya sholat berjamaah ke masjid. Ya, kecuali yang sakit, ya, yang betul nggak bisa atau hujan deras nggak apa-apa. Nah, jadi setan menggoda kita supaya kita nggak khusus. Salah satunya itu batal enggak. Pokoknya kalau kita seperti itu termasuk ini tadi apa bukan mohon maaf ya. Ini keluar air kencing nggak? Karena kadang-kadang orang habis kencing itu ngerasa ih kayaknya ada yang netes nggak itu. Nah kalau itu dua ya. Jadi kalau netesnya itu nggak normal, ya netesnya nggak normal. Kalau masih jauh waktunya hendaknya kita cuci lagi. Tapi kalau memang susah gitu, gerak dikit keluar, ya udah Bismillah aja. Kalau bisa pakai penghalang, tidak apa-apa sholat. Apalagi kalau pas lagi sholat, merasa keluar lagi. Nah, yang penting sebelum sholat sudah betul-betul kita persiapkan. Seperti itu. Nah, jadi kalau buang angin sekali lagi, kalau buang angin kita lagi sholat terasa ini keluar atau enggak, jangan batalkan sholatnya kalau kita enggak mendengar suara angin keluar dari diri kita ya atau aroma tidak sedap dari kita bukan dari orang. Kalau yakin ini punya dia ini ya, ini jelas nih dari samping saya ya udah. Saya dengar yakin tapi kan bukan punya saya, jangan keluar, dia yang harus keluar. Apa dia harus dikasih tahu? Ya kalau dia nggak mau keluar ya keterlaluan ya, tapi kita nggak. Nah, jadi seperti itu. Nah ini kaedah di sini. Jadi al yaqinu la yazulu bisyak. Segala sesuatu yang udah kita yakin itu nggak bisa dirobohkan dengan ragu-ragu. Tadi kan kita pasti itu udah wudu, dan sudah takbir, yakin kita udah. Itu kita udah dalam keadaan suci, yakin. Nah terus datang tiba-tiba batal enggak. Bahkan kita kadang-kadang habis wudu itu berapa menit kemudian tuh, udah wudu belum? Pernah nggak? Pernah. Atau pas wudu tiba-tiba pegang-pegang kaki, ada anunya, apa plastik, apa itu atau lakban begitu atau apa isolasi gitu, bekas-bekas ada di kaki, lumayan besar nempel di kaki. Tadi pas wudu kira-kira
Mas sudah ada ini atau belum? Kan kalau ada plastiknya isolasi nggak sah. Kenapa? Nggak kena air wudu. Kita ragu. Apa ini setelah wudu keinjak ya tadi? Ada paket-paket atau keinjaknya sebelum wudu? Dan kita bingung, ya kan? Bingung. Nah, kalau seperti itu ya, mencoba dulu berpikir, kira-kira tadi nginjaknya sebelum wudu atau setelah wudu? Kalau setelah wudu aman. Yang parahnya bukan parahnya, dan itu fakta. Habis sholat baru ngelihat, ih ini ada isolasi gede banget di sini tadi. Nempel. Nah kalau udah begitu, selama kita udah mencoba mengingat, kemudian apa namanya tidak bisa, ya udah insya Allah tidak mengapa. Karena memang bisikan setan itu kuat sekali, supaya kita ragu, Nah, nah jadi kecuali kita yakin banget batal nih tadi, jelas-jelas batal. Ya, tapi kalau kita pelupa yang memang harus diingetin orang terus, kan ada baru uang naruh di sini, cari-cari kemana kayak cari-cari kunci saya, kunci mana, sekalinya di saku, carinya kemana-mana, naruh di dianya loh baru naruh, kan dia, saya sendiri naruh di saku, lupa sudah. Nah kalau dia lupa, udah jelas-jelas dia batal tadi, ya, nah, itu minta bantuan catatan atau apa yang sering lupa itu. Tadi naruh uang di sini, naruh uang belanja di sini, naruh uang apa lagi? Sumbangan sini, catat. Kalau dia lupaan orangnya apa namanya? Ya sebetulnya, tapi walaupun dia pelupa, kalau nggak yakin dan dia udah mencoba mengingat apa namanya, insya Allah nggak apa-apa ya. Nah, tapi lebih apa namanya, kalau seandainya begini diingatin, kamu tadi batal. Enggak, saya nggak ingat. Ada orang saksi jujur, kamu tuh tadi batal. Ya udah kita wudhu. Informasi orang yang jujur. Seperti itu. Karena memang fakta kita itu lupa. Naruh kos kaki lupa ya. Naruh kunci yang sering tuh. Udah disediain tempatnya, tetap aja naruh di tempat yang lain. Helm lupa. Subhanallah. Subhanallah. Nah itu. Karena manusia itu memang punya watak itu. Nah, jadi kaidahnya apa? Al yakin la yazulu bisyak. Ya. Segala sesuatu yang kita yakin itu jangan dikalahkan dengan sesuatu yang kita masih ragu-ragu di situ. Nah, ya siap. Ya. Ah. Hai. Masya Allah, pertanyaannya bagus. Jadi sebelum sholat udah merasa, oh kemudian udah ke kamar mandi, udah beres. Terus pas sholat terasa. Nah sekarang ini kaidah ini dipakai. Jadi kerasanya itu dia yakin nggak? Kalau ragu aman. Pokoknya mencoba, kita jangan ikuti ragu itu. Bahkan itu dulu saya ada mahasiswa, ya mahasiswa tahu habis sholat gini wudhu lagi, nanti datang wudhu lagi dia tahu takut batal, katanya batal. Seandainya itu dia ngalir terus, mohon maaf, air kencingnya atau kentut terus, ya nggak apa-apa, sholat aja kalau memang itu nggak normal. Tapi itu memang ngeri kalau orang udah kena penyakit wiswas itu apa, dia itu ragu, itu sudah tingkat parah, itu akhirnya jadi kayak orang nggak waras. Jadi penampilan juga dia kayak serius, tapi dia dikit-dikit wudhu, dia baru takbir ya termasuk gitu, Allah kakean banyak itu kayak, nah itu jangan kita terus Bismillah, Allah Akbar, nggak usah juga 10 kali Allah 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 Allah, jangan, nggak usah lah, itu termasuk bisa wiswas. Nah, jadi tapi kalau ada korina, contohnya itu belum buang atau memang habis makan sesuatu tuh kebanyakan makan durian atau apa dah, jadi keluar gitu ya, dan terasa, terus dia sholat ya itu kan sebelumnya aja begitu, itu kalau ada penguat korina seperti itu apa namanya, apalagi dia terasa memang sebelumnya, atau orang ketika kebelet, mohon maaf, kebelet itu kan kadang-kadang ditahan aja, memaksa dia harus keluar ya menuju semesta, nggak mau dalam
Kalau menahan itu ditahan aja keluar. Nah itu kalau ada korida seperti itu sholat sambil nahan, terus kita ada merasa ya itu karena ada korinanya ada. Karena dia sebelumnya menahan-nahan. Pas dia sujud atau gerak, kayaknya ada yang keluar. Ah udah, karena ada korinahnya. Orang sebelum sholat dia udah mempertahankan. Karena kalau wudhu masjidnya penuh gitu. Nanti kalau wudhu, mau wudhu aja WC-nya cuma satu, antri lagi jauh lagi. Kayak di Masjidil Haram lah contohnya. Kayaknya nahan. Ya udah, keluar dulu, nggak dosa insya Allah, nggak sholat berjamaah. Jangan khawatir nggak dapat pahala, udah dapat pahala. Itu karena udzur, dapat pahala. Ya mudah-mudahan apa namanya. Jadi sholat sambil menahan buang air besar kecil selama tidak keluar sholatnya sah, cuma makruh. Tapi lebih bagus mana? Keluar aja. Nggak dapat apa-apa, udah dapat insya Allah karena ada udzur syar'i. Ada udzur syar'i. Kayak orang ingin naik haji, ya tapi uangnya nggak cukup. Tapi niat ingin banget, insya Allah dapat pahalanya. Mudah-mudahan. Ya seperti orang jihad, ingin jihad tapi nggak punya bahan-bahan untuk jihad, bukan bahan-bahan garam ya. Kalau jihad itu harus punya senjatanya, harus punya bekal, keluarga yang ditinggal harus cukup waktu itu. Jadi yang miskin-miskin sahabat nggak bisa berangkat, Rasulullah nggak bisa berangkat, nggak apa-apa. Karena tapi dia dapat pahala, kenapa? Karena niat. Cuma karena ada udzur, jadi nggak berangkat seperti itu. Nah jadi kalau mungkin yang harus ada catatan, kalau ada korinah itu penguat. Ya kayak tadi nahan, sebelum sholat nahan, pas lagi sholat merasa ada yang keluar, wah kayaknya bukan deh. Ya kemungkinan besar itu kenapa? Karena sebelum sholat apalagi sering keluar. Nah seperti itu. Nah itu jadi apa kaidahnya? Al yaqinu la yazulu bisyak. Jadi kaidah itu diambil dari hadis Nabi, dari Al-Quran. Jadi kalau kita nggak yakin dengan sesuatu yang membatalkan, padahal kita tadinya yakin kita ini udah suci, ya udah, berarti kita masih suci gitu. Nah jadi sampai betul-betul yakin ya, batal nggak ya, pokoknya selama nggak yakin dan kita udah mencoba mengingat ya nggak batal. Nah nanti ada beberapa yang ulama ngasih solusi kalau dia masalah bilangan. Dia lagi tawaf, walaupun 7 kali, cuma karena padat tuh lupa juga kita udah berapa kali nih. Maka ripuh itu susah. Kalau padat itu sekali aja bisa 20 menit sekali putaran. Kalau kosong sih ya cepet aja ya, nggak ada saingan kan. Udah begitu lupa udah berapa ini, udah 3 kali atau udah 7 kali. Jauh banget ya 3 sama 7. Terlalu banget itu, ragunya 3 sama 7. Kan tawaf itu 7 kali ya. Dia ragu 3 apa 7. Kata para ulama kalau coba mengingat nggak bisa ingat, ambil yang kecil. Jadi kalau ragu antara 3 dan 7, ambil 3. Kalau ragu antara 3 dengan 1, ambil 1. Tapi biasanya selisihnya nggak jauh ya. Ragu ini sudah 6 putaran atau 7 putaran, ya kan? Kalau 7 selesai. Ya. Kalau 6 kurang 1, ambil yang paling sedikit. Nah itu para ulama. Nah terus kayak rokaat sholat, kalau lagi sendirian itu masbuk lupa juga. Ya udah masbuk banyak pikiran, Allah pas mau berdiri nambah, lupa berapa saya, ngelihat kiri kanan gak ada yang masbuk juga. Nah ya kedua siap. Oh gitu. Kalau kelebihan 1, jadi imam ya, tadi imam dia kelebihan, tapi dia mencoba mengingat-ingat lebih yang mana, perasaan masih kurang. Ya imam harus ambil keputusan. Sebetulnya nah ini pembahasannya. Jadi kalau kita ragu, ini lebih ya ini makmumnya nggak ngingatin. Ya makmumnya juga lupa semua, sama banyak pikiran. Ya jualannya belum laku. Ya jadi kalau sama-sama nggak ada yang ingat, atau ingat tapi mau ngingatin atau caranya, atau malu, ya udah nanti habis sholat kalau ada yang ngasih tahu
Udah, kalau itu kelebihan kita sujud sahwi selama masih jaraknya tidak jauh. Bukan setelah 1 tahun kemudian. Dulu ini CCTV-nya lu pernah ngimamin kelebihan 1 rakaat 1 tahun. Ya itu istighfar aja. Tapi kalau masih dekat waktunya, kalau kelebihan rakaat, kelebihan gerakan sholat, sujud sahwi setelah salam. Mau sebelum salam juga boleh. Tapi kan karena ini pasti harus sudah salam, kenapa baru diingetin? Tadi kelebihan. Nah, kalau kelebihan enak, tinggal sujud sahwi toh. Tapi kalau kurang harus ditambah. Kalau jaraknya masih dekat, nggak terlalu jauh. Rasulullah pernah sholat yang harusnya 4 jadi 2. Rasulullah nggak khusyuk. Rasulullah manusia yang pertama. Kemudian eh, kelupaannya Rasulullah jadi syariat untuk kita. Seperti itu. Nah, jadi Rasulullah pernah sholat yang harusnya 4 rakaat zuhur, kalau nggak asar 2. Sahabat diem aja, enak sholat jadi jadi sebentar. Kayak subuh semua kan, dua dua dua, seneng ya. Sahabat semua diem kecuali ada satu, Dulyadain. Nah, sahabat dikasih nama Dulyadain sama teman-temannya yang mempunyai kedua tangan. Ini semua kita punya 2 tangan, mungkin karena tangannya agak panjang, jadi langsung datang ke Nabi. Rasulullah, tadi dikosor ya, atau memang sholatnya udah ganti, maksudnya dikurangi? Enggak dikosor, enggak juga apa-apa. Loh, tadi panjenengan cuma 2, itu udah selesai kan ngobrol kan. Nah, kemudian Rasulullah ingin menenangkan hatinya. Sebenarnya kalau info ini satu aja cukup. Tapi Rasulullah mau menguatkan. Benar nggak ini orang? Dulyadain. Ya, as-sodaqo Dulyadain. Dulyadain ini benar nggak dia ngomong begini? Masa cuma 2 rakaat? Nah, kata para sahabat benar. Yang lain tuh Abu Bakar tuh segan sama Nabi. Ya mungkin ada nanti nanya kan. Mungkin ada syariat baru tuh gimana. Terus nah ini ada manfaatnya juga, satu nekat nanya kan. Nah, jadi betul Rasulullah tadi cuma 2. Oh iya, sholat lagi 2 rakaat. Nggak usah 4, 2. Ya, sholat 2 rakaat lagi. Nah, setelah itu sujud sahwi sebelum salam. Jadi kalau kurang sebelum, kalau lebih setelah. Atau kalau Bapak lupa ini sebelum atau sudah, boleh dua-duanya. Sujud sahwi. Yang penting sujud sahwi sebelum atau sesudah boleh. Ini sebelum atau bagusnya ya? Atau setelah ya? Udah, monggo sujud sahwi saja. Boleh sebelum salam, boleh sesudah salam. Itu nanti yang jadi imam apa namanya? Atau mau ngimami diri sendiri kan kita sering kan gitu. Udah. Jadi kalau kita ragu seperti itu. Nah, kalau kayak tadi kelebihan berarti sujud sahwi saja. Tapi kalau ingatnya udah di rumah masing-masing, apa namanya? Ya di rumah masing-masing. Apa-apa. Tapi kata para ulama, kalau makmum, kalau imam nggak sujud, makmum nggak usah, biar aja imam yang nanggung. Siap. Ya, ya, dan komat sendiri, imam sendiri. Nah, boleh, boleh. Tapi bapak harus niat sholat sunnah. Jadi sahabat Nabi ada Mu'adz sudah sholat berjamaah sama Nabi, pulang kampung kayak dari PA ke sini atau dari sini ke PA agak jauh gitu, A1 tuh. Nah, di A1 masih nungguin kita santri gitu, karena nggak ada yang berani maju di kampung sana, yang berani udah mati. Nah, jadi nggak ada yang imamin aja, nunggu kita ya, kayak sebagian di pedalaman Batu Kajang ke sana itu. Jadi sholat Jumatnya jam 2, nunggu ustadznya nyelesain khutbah di sini baru berangkat lagi, yang di sana nungguin. Karena nggak ada yang bisa, masih ada di daerah beberapa tempat kampung, di kampung gitu. Jadi kalau kita udah sholat lagi nggak apa-apa, jadi imam pun boleh, tapi niatnya sunnah kita, makmum wajib. Boleh beda, boleh seperti itu. Atau saya sudah sholat di sini, kemudian ke Masjid Nurul Huda, di sana ada ceramah, belum sholat, saya udah ke sana, ikut lagi aja, nggak apa-apa. Sholat sunnah tapi niatnya. Nah, seperti itu. Jadi kalau kita ragu bilang sholat, sudah mencoba mengingat, ambil yang paling kecil. Ambil yang paling kecil. Apa namanya? Itu yakinnya.
Ragu antara 3 dan 4. Nah, tapi kalau nanti setelah sholat ada makmum yang yakin dia nggak pelupa atau banyak, iya memang Pak, sampean tuh ngambil yang kecil salah. Malahan harusnya tadi udah pas sholatnya, malahan ditambah satu. Kalau udah fakta setelah sholat ternyata kita kelebihan, ya udah sujud sawi nggak apa-apa, karena ada informasi yang akurat seperti itu. Nah itu jadi dalam masalah buang hadas, ya, ini kita yakin atau enggak, maka kalau enggak ada yang menunjukkan itu yakin, enggak usah, itu bisikan insya Allah. Dan memang wiswas itu ngeri, makanya alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, makanya nanti sebagian orang tuh mau sholat baca qul a'udzu birabbin nas malikin nas, tapi sebaiknya enggak usah aja. Ya kita kan nanti juga baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim ya pas sholat, tapi sebagian ada mau sholat tuh baca qul a'udzu birabbin nas, ya enggak? Nah, sebagian ulama ada yang menganjurkan itu, tapi enggak perlu, Rasulullah tidak mencontohkan hal tersebut. Tapi fokuslah supaya lupanya enggak kebangetan. Setiap sholat lupa terus. Sekali lupa enggak apa-apa. 2 kali enggak apa-apa. Nah, jadi itu hadis tentang kalau kita lagi sholat atau enggak lagi sholat juga, kita sudah wudhu nih, yakin wudhu, kemudian ada yang keluar enggak dari kita. Kalau kita ragu, jangan kita kalahkan keraguan tersebut dengan suatu yang yakin. Contohnya habis wudhu, terus kayaknya ada yang keluar nih. Nah, ada yang keluar enggak? Netes, ada yang netes enggak? Pas dicek-cek, ya enggak ada, kering, betul-betul kering. Ya, tapi pas dilihat, basah langsung, tetesannya banyak, lalu batal itu. Ya, batal. Ya, netes. Nah nanti udah wudhu netes lagi. Nah kalau udah merepotkan gitu, udah nggak apa-apa. Namanya tes, nanti wudhu netes lagi. Akhirnya mukul kepala, aduh susahnya hidup. Jangan. Islam nggak membuat kita repot. Insya Allah itu udzur. Nah, tapi kalau sekedar netes sekali, ya kita jangan malas, wudhu dulu, baikin, cuci dulu, ya bersihin. Nah kalau habis itu masih netes lagi, menyusahkan loh, udah apa-apa, itu berarti masuk dalam, ya sama buang angin, ya sesekali buang angin pas mau sholat atau pas lagi sholat kelepasan, enggak apa-apa, udah batal. Tapi kalau keluar lagi, nah itu penyakit seperti itu. Sebagaimana udah kita jelaskan ya, sebagian sahabat sholat ya bawa rantang di bawahnya, baskom tuh bejana lah ya, jadi udah dipakai pelapis masih netes darahnya, ya darah istihadhah, enggak apa-apa. Jangan udah nggak usah sholat aja ribet amat, ya malah dosa. Seperti itu ujian Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Oke, lanjut hadis berikutnya. Tumben bisa 2 hadis. Yo, Udi, hadis kedua. Wudu. Artinya seseorang laki-laki berkata, aku menyentuh kemaluanku, atau dia berkata, seseorang laki-laki menyentuh kemaluannya di dalam sholat, apakah dia harus mengulang berwudu? Nabi menjawab, tidak, karena itu hanyalah bagian dari anggota badannya. Ya, jadi hadis Tolak ibn Ali, di situ ada seorang lagi sholat, terus nyentuh kemaluannya, terus bertanya kepada Nabi, batal nggak wudhunya? Kalau batal berarti harus wudhu lagi, sholatnya ya nggak sah. Kata Nabi, lah innama huwa bad'atun min. Jadi kemaluan itu ya kayak anggota tubuh yang lain, kayak pegang muka, pegang hidung, pegang pipi, pegang gigi. Ya nggak batal.
Ini dalil hadis riwayat siapa? Tolak bin Ali. Nah, hadis ini dihasankan sama para ulama. Sahih hadis, bahkan sahih. Jadi di sini dalil ulama Hanafiyah dan sebagian ulama yang mengatakan menyentuh kemaluan tidak membatalkan wudhu. Makanya ada dua pendapat besar ya dalam umat Islam. Sahabat juga terbagi. Jadi memang kalau masalah ngaji begini apa namanya biasa beda pendapat itu. Jadi jangan dijadiin satu. Susah. Nah ini dalilnya. Nah jadi kemaluan itu lagi mandi wudu habis itu pakai anduk kesentuh keserempet ya. Kalau menurut hadis Talaq bin Ali nggak batal. Nah di sini lagi sholat, orang lagi sholat kira-kira ngapain itu? Lagi sholat kok sampai pegang itunya? Mungkin gatal, kata Udi gatal, bisa jadi gatal. Nah di sini dalil kata para ulama rincian. Kalau pegang kemaluannya itu tidak langsung dengan kulit kita tangan, telapak tangan, ya, atau ada pembatasnya seperti sarung, celana dalam. Jadi nggak langsung kulit ketemu kulit kemaluan dengan kulit telapak tangan kita nggak langsung. Kemudian nyentuhnya itu bukan karena syahwat, nggak batal. Ini pendapat ya. Nah, ini pendapat ulama-ulama Hanabilah yang modern, para muhakkikin. Jadi kalau nyentuhnya nggak dengan apa namanya pembatas, kalau nyentuhnya masih dengan pembatas ya celananya yang disentuh, celana dalam yang disentuh, roknya aja yang disentuh. Ini kemaluan masuk, kemaluan laki dan perempuan sama. Ya, jadi nggak langsung kulit ketemu kulit kemaluan dengan kulit tangan, dan tanpa syahwat, sekedar menggaruk atau nggak sengaja keserempet, ya, itu tidak batal. Ini landasannya seperti itu. Ya, sebagian ulama pokoknya ya walaupun nyentuh kulit kemaluan dengan kulit tangan nggak batal berdasarkan di sini. Tapi yang mengatakan bukan dengan syahwat lumayan kuat. Bukan lumayan lagi, kuat lah ya. Kuat, karena setelahnya nanti ada hadis. Nah, makanya jangan kemana-mana dulu. Hadis yang keduanya kita baca. Ya, ya. Kenapa? Karena di sini menunjukkan satu kemungkinan, wah, belum cukup hadisnya. Nyentuhnya pastilah dengan pelapis. Itu kemungkinannya, bukan pasti, kemungkinan dengan pelapis. Kemudian bukan dengan syahwat nyentuhnya, karena lagi sholat. Masa lagi sholat pegang kemaluan dengan syahwat? Wah itu terlalu, itu orang melampaui batas. Ya lagi sholat masa pegang kemaluannya dengan syahwat, dielus-elus dengan syahwat. Jadi kata ulama kalau nyentuhnya dengan pembatas dan dengan bukan dengan syahwat, apalagi nggak sengaja, nggak batal wudunya. Tapi sudah adzan, kita harus baca hadis setelahnya. Adzan dulu. Ada hadis yang kedua penting, batal kalau yang kedua. Nanti gimana cara menggabungkan kedua hadis tersebut? Ya wudu. Adzan dulu. Minta perpanjangan waktu 5 menit, 10 menit, main bola aja boleh kalau final.
maqaman mahmudan alladzi wa'adta. Baik, jadi hadis ini menjadi landasan ulama-ulama Hanafiyah dan sebagian ulama Hanabilah yang mengatakan menyentuh kemaluan tidak membatalkan wudhu. Nanti ada yang merinci ya, seperti Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala. Jadi kalau sentuhannya itu dengan pelapis dan bukan dengan syahwat, maka itu tidak membatalkan wudhu. Nah, kemudian hadis berikutnya Dari Busra binti Safwan radhiyallahu an bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man mastadzakara falyatawaddu." ya ini Barang siapa yang menyentuh kemaluannya, maka hendaknya dia berwudu. ya. Jadi dulu ulama-ulama dulu bahas ini. Jadi pernah Urwah sama Marwan bin Hakam diskusi pembatal wudhu apa aja. Pas dikasih tahu menyentuh kemaluan, kaget Urwah. Saya nggak tahu itu. Jadi terkadang ulama besar kalau zaman dulu ya belum sampai kepada dia hadis ini. Nah, jadi memang masalah ini masalah yang cukup kuat perselisihannya. Jadi kalau banyak dalam masalah fikih ibadah nanti banyak sekali perselisihan dan itu biasa, nggak apa-apa, wajar. Dan di zaman Nabi pun sudah terjadi seperti itu. Para sahabat memahami seperti ini. Kalau ada Nabi aman. Cuma masalahnya ketika Nabi sudah meninggal, akhirnya ulama beristihad. Akhirnya bagaimana memahami hadis tersebut. Nah, hadis Busroh ini cewek ya, Busroh bintu Safwan, dia meriwayatkan bahwa Nabi ngomong man masadzakarahu falyatawaddo, perintah siapa pegang kemaluannya, zakar itu biasanya untuk kemaluan laki-laki ya zakar. Kalau farjun yaitu untuk laki dan perempuan, tapi kebanyakan dipakai untuk kemaluan perempuan, farj. Nah, tapi kalau zakar pasti laki-laki. Nah, tapi di sini maksudnya sama juga ya, karena zakar maksudnya juga masuk dalam kemaluan perempuan. Jadi intinya siapa menyentuh kemaluannya, apakah termasuk juga kemaluan belakang, pintu belakang? Para ulama mengatakan termasuk. Jadi bukan cuma aurat depan, tapi aurat belakang juga. Bukan cuma mohon maaf bagian depan gimana ya, terus bagian depan, tapi bagian belakang juga. Ya lubangnya gitulah. Nah itu. Karena ini harus dibahas ya. Nah, kalau laki-laki kan kalau bagian depan yang mencakup ini fikih harus dipahami. Jadi batang dan dua bijinya itu disebut zakar. Jadi jangan dianggap oh kalau bijinya nggak apa-apa. Sama itu satu kesatuan. Ya, satu satuan. Nah, itu jadi kata Nabi menurut hadis ini, dan ini hadis ini disahihkan oleh Imam Tirmizi. Dan ulama, kebanyakan ulama justru pakai hadis ini, mengatakan hadis yang pertama udah dihapus hukumnya. Nah itu. Tapi ya pendapat itu pendapat. Nah, nanti sebagian ulama mengatakan jadi antara dua hadis ini cara mengkompromikannya ya. Jadi berwudu sunnah saja. Jadi kalau menyentuh kemaluan kemudian berwudu itu lebih bagus karena Nabi nganjurin. Tapi kalau nggak berwudu nggak batal selama bukan dengan syahwat dan tidak langsung. Nah, seperti itu. Jadi ada yang seperti itu, nggak apa-apa. Ada lagi ulama mengatakan nggak apa-apa, ini bagian dari pemahaman dan ulama mencoba menafsirkan, mengumpulkan hadis antara dua hadis yang dohirnya berbeda. Ya, para ulama mengatakan kalau tidak sengaja tidak batal. Habis mandi pakai anduk keserempet. Nah itu. Jadi kalau nggak sengaja nggak batal. Nah, nanti kalau yang udah kita ungkap tadi di pertama ya, kalau nyentuhnya dengan syahwat dan langsung bukan dengan pelapis tidak batal. Nah, terus Pak Ustadz buat kita bingung. Enggak, jangan bingung. Ya, jangan bingung. Apa namanya? Untuk kehati-hatian berwudu saja. Tapi kalau enggak berwudu, insya Allah tidak mengapa selama bukan dengan syahwat dan dengan pelapis. Apalagi kalau enggak sengaja. Nah, nanti kalau ulama yang mengatakan batal sengaja enggak sengaja, yang penting langsung, ya seperti Imam Syafi'i. Tapi yang dikatakan menyentuh itu harus dengan bagian ini, dalam telapak tangan ini, inilah depan. Nah, ya yang online. Nah, ini. Jadi kalau kesentuhnya pakai ini, diginiin, Udin giniin adiknya, punya adiknya diginiin.
Pakai ini, bukan pakai telapak dalam, pakai telapak luar. Tek. Dimarahin adiknya digituin. Ya. Nah, kalau pakai luar sini, pakai punggungnya nggak batal. Nah, itu. Jadi harus pakai telapak sini, bukan pakai sini. Atau kesentuh pakai sikut. Disikut. Sikut. Berarti ya bukan telapak, berarti tidak batal menurut sebagian pendapat. Di sini Imam Syafi'i seperti itu. Jadi harus pakai ini yang membatalkan. Kalau pakai ininya enggak. Nah, jadi diakalin. Kalau nyebokin anaknya, ya, atau anaknya habis pipis dipegangin kan, meganginnya pakai gimana? Nah, jadi kata para ulama, masuk kemaluan anak kecil, kemaluan orang lain. Jadi pakai kias. Kalau kemaluan diri sendiri aja batal, bagi yang mengatakan batal, apalagi pegang kemaluan orang. Itu mungkin ya, ada aja orang lagi jahil mungkin dipegang. Satu dosa kalau sengaja punya orang dipegang-pegang, dosa dan batal bagi mengatakan batal. Seperti itu. Kemudian apa? Kemaluan anak kecil sama. Kata para ulama, keumuman itu ya pegang kemaluan anaknya batal juga yang pegang. Ya ada ibu-ibu udah wudu, kemudian nyebokin anaknya atau pegang punya anaknya karena nggak bisa cebok sendiri, ya, belajar cebok dipegangin, ya, batal jadi ibunya. Itu bagi yang mengatakan batal. Jadi kemaluan orang pun masuk, ya. Kalau anak sih nggak dosa karena memang wajib kita tolongin, nanti bisa sendiri, ya kita ajarin. Nah, tapi kalau punya orang nggak ada alasan. Kalau dokter pegang-pegang kan memang harus ya dipegang, ya nggak apa-apa, nggak dosa walaupun punya orang, karena ada apa, keperluan hajah, bahkan mungkin bisa daruroh seperti itu. Nah, jadi gimana cara mengumpulkan dua pendapat itu? Satu, ya, kalau nyentuhnya dengan tidak sengaja atau bukan dengan syahwat atau dengan dan ada penghalang, maka tidak batal. Ini pendapat yang kita kuatkan. Nah, nanti kalau hadis yang kedua ini, dan itu kebanyakan ulama, pokoknya selama menyentuh, ya, batal, sengaja atau enggak sengaja, syahwat atau enggak syahwat, batal. Nanti ada pendapat untuk kehati-hatian, wudu saja. Wudu saja. Itu sebagian ulama berfatwa seperti itu. Jadi kalau untuk hati-hati, kalau nyentuh kemaluan apa? Berwudu. Nah, terus kalau nggak berwudu kita marahin, nggak. Silakan apa namanya? Pilih, nggak apa-apa. Nah, itu untuk menyentuh kemaluan, dan itu banyak terjadi dalam kehidupan kita, ya. Banyak terjadi dalam kehidupan kita. Seperti itu. Jadi kalau kita udah tahu landasannya, udahlah aman. Dan suami istri beda pendapat, ya, nggak apa-apa. Termasuk sentuhan suami istri, suaminya mengatakan nggak batal, jadi pegang. Istri mengatakan batal, nggak mau disentuh. Ya, kalau pendapatnya satu aman aja. Kalau udah beda pendapat, ya nggak apa-apa beda pendapat, tapi jangan berantem lah, ya, biasa. Nah, itu tentang pembahasan kita malam ini. Kemudian ada pertanyaannya, apa hukumnya bertaruh kosong? Misalnya kalau kamu yang benar saya traktir, tapi kalau aku yang benar kamu traktir saya. Taruhan itu Abu Bakar pernah taruhan sebelum dilarang. Ya, kata Abu Bakar, apa namanya, Romawi menang karena Allah mengatakan menang. Tapi kata para ulama itu bukan termasuk taruhan. Kenapa? Kalau Allah mengabarkan pasti terjadi. Sementara Quraisy nggak percaya sama Quran, ya kalah. Nah, jadi taruhan tuh nggak boleh. Ya, kalau kamu contohnya apa? Biasanya main bola, ya. Sering tuh main bola itu. Menang Indonesia sama Australia. Pegang Australia lah itu. Kemungkinan menangnya gede. Kenapa? Udah teruji berapa kali.
Tapi itu tetap walaupun kemungkinan yang besar menang itu sana, tapi tetap itu taruhan, enggak boleh. Judi itu, ya enggak? Kita nggak tahu. Kalau jual beli boleh. Nih mobil 100 juta. Ya, selama udah dicek nggak ada anunya, udah itu jelas uang kemana barang ini, jelas semuanya. Kalau ini saya jual ayam dalam karung, nggak boleh. Jual ayam dalam karung nggak boleh, harus dilihat dulu. Jangan-jangan nggak ada ayamnya, atau ayamnya kecil, jangan-jangan, atau jangan-jangan ayam mati. Nah, jadi jual ayam dalam karung, bukan jual kucing dalam karung. Karena sebagian ulama mengatakan kucing nggak boleh dijual beliin walaupun nggak dalam karung. Jadi kucing tuh biar nggak dalam karung nggak boleh jual belikan. Nah Rasulullah an bai istinaur, Rasulullah melarang jual beli kucing, jual beli kucing, walaupun sebagian ulama mengatakan boleh, tapi saya nggak nganjurin. Nah, ya dua pendapat tentang itu. Jadi taruhan masuk dalam bab kimar seperti itu. Taruhan kosong, taruhan kosong tuh gimana ya? Main bola itu nggak kosong, kan ada itu bolanya. Ah iya, itu nggak boleh, nggak boleh, nggak boleh. Banyak itu kan di masyarakat Vietnam, Indonesia udah agak kuat. Tetap nggak boleh. Kalau cuma tebak-tebakan, kayaknya menang ini, nggak apa-apa, nggak ada. Cuma kemungkinan, gua pegang ini, nah, gua pegang ini, nah, sekedar begitu doang. Tapi ya kalau main bola nggak usah lah fanatik amat, ya yang penting sholat, ya nggak apa-apa sesekali lihat. Nah jadi seperti itu, hendaknya jangan melakukan hal tersebut. Nah, nah kalau maksud tak kira kosong itu nggak ada hadiahnya, itu kosong baru kalau nggak ada hadiahnya. Nah, walaupun ya kalau sekedar menurut saya ini yang menang, menurut ini mah itu prediksi dan kira-kira pengamatan, bukan ngeramal juga. Nah, sekedar mengamati ya itu nggak apa-apa kalau seperti itu. Bagus pertanyaan ini ya. Saya rasa cukup, mudah-mudahan kita sedikit bertambah ilmunya, kalau bisa banyak, jangan sedikit ya. Mudah-mudahan istiqomah nuntut ilmu, kemudian iman kita bertambah, kemudian kita bisa lebih baik ya untuk di hari-hari berikutnya, untuk diri kita, anak-anak kita, keluarga kita, dan masyarakat kita, bangsa kita, bahkan untuk umat manusia. Karena Islam itu bawa kebaikan untuk semua, semesta, rahmatan lil alamin. Demikian, barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.